Saudaraku kekasih, Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi oleh Tuhan kehidupan dan kesehatan. Puji Tuhan, kita selalu di dalam Tuhan punya harapan. Dan sebelum kita memasuki berbagai aktivitas hari ini, saudara-saudara, seperti biasa di masa pandemi, kami ingin bersama-sama merenungkan sejenak sabda Tuhan sebagai upaya memberikan nutrisi iman bagi kita semua. Saudaraku, hari ini tema yang saya angkat adalah Tuhan di tengah-tengah kita. Dan teksnya diambil dari 2 Raja-Raja, pasal 1, ayat 1 sampai 4, berbunyi demikian. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah yang ada di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi firman Tuhan berkata kepada Elia, orang Tisbi itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan Raja Samaria, dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Saudara-saudara, hidup manusia itu diwarnai dengan banyak dinamika. Yang lazim adalah bahwa hidup manusia itu selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang kadangkala tidak sama. Kadangkala ada orang yang mengalami kesusahan, tapi kemudian mendapat kebahagiaan, dan seterusnya. Namun ada juga orang yang mengalami kebahagiaan yang begitu panjang, kesusahannya sangat pendek. Sebaliknya juga ada orang yang mengalami sebaliknya, yaitu kesusahannya sangat panjang, kebahagiaannya sangat pendek. Itulah dinamika kehidupan. Dan dalam realita hidup seperti itu adalah hal yang biasa. Yang menarik dari pembacaan kita tadi adalah seorang raja Israel bernama Ahazia, anaknya Raja Ahab yang sangat terkenal karena jahatnya. Raja Ahab adalah raja yang memerintah di Israel, tetapi perilakunya amat tercela, sangat jahat, dikendalikan oleh istrinya yang notabene penyembah berhala. Pada suatu ketika, saudaraku, Ahazia mengalami suatu situasi yang sulit. Pada masa pemerintahannya itu, dia menghadapi pemberontakan dari Moab. Ini sebuah tantangan, pergumulan tersendiri bagi Ahazia. Di samping itu, teks kita mengatakan dia satu kali jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya. Kakinya sakit, lalu berbaring di situ. Di saat seperti itulah, sebenarnya dia sungguh-sungguh dalam situasi terpuruk. Yang menarik dan menyedihkan adalah Raja Israel itu yang notabene raja yang seharusnya mengenal Allah dan menyembah Allah dan mempercayai Allah, tapi sebaliknya dia meminta kepada beberapa utusan untuk pergi ke Baal-Zebub, yaitu Allah atau berhala yang ada di Ekron, untuk bertanya dan minta petunjuk apakah dia akan sembuh atau tidak. Dan ini sebuah situasi yang ironis, karena mestinya dia pergi bertanya kepada Tuhan, mencari nabi Tuhan, mencari hamba Tuhan. Sebaliknya dia malah mengutus utusan-utusan untuk mencari seorang atau imam-imam kafir, imam-imam para berhala. Dalam kisah tadi kemudian, saudaraku, malaikat Tuhan berbicara kepada Elia supaya menemui para utusan ini. Jadi para utusan itu sedang dalam perjalanan ke Ekron, ke Baal-Zebub. Lalu yang dalam pertemuan itu kemudian Nabi Elia berkata, tidak adakah Tuhan di Israel sehingga engkau mencari petunjuk kepada
Baalzebub yang ada di Ekron. Lalu Nabi Elia menyuruh utusan-utusan itu kembali kepada yang mengutusnya, yaitu Raja Ahazia, dan memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa karena dosanya dan karena kejahatannya, karena ketidakpercayaannya, maka Ahazia tidak akan bangun dari tempat tidurnya, dia akan mati. Saudaraku yang kasih, ini sangat menarik karena saat seorang raja mengalami kesulitan, dia tidak mencari wajah Tuhan, tidak mencari Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong dia, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada Raja Ahazia. Karena itu, apa yang dikatakan Elia kepada para utusan itu benar. Tidak adakah Tuhan di Israel sehingga engkau mencari Baalzebub, Allah yang ada di Ekron. Dan saudara sekalian, maka aplikasi bagi kita dalam hidup ini kadangkala ada kesulitan, kesusahan, ada macam-macam persoalan dalam kehidupan. Mungkin kadangkala kita merasa terpuruk, merasa tidak dipedulikan, merasa sendirian. Saudaraku, mari kita ingat, jangan sampai kita mengikuti jejak atau meniru perilaku Ahazia. Mari kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti kita, yang maha hadir. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Dan Tuhan pedulikan kita. Sesulit apapun, seberat apapun, saudaraku, mari kita percaya bahwa Tuhan di tengah kita. Tuhan menolong kita. Dan Tuhan sanggup memberkati kita. Karena itu, saudaraku, jangan sampai kalau kesulitan datang, kita mencari solusi kita sendiri. Menggunakan akal budi kita sendiri. Lalu mencari jalan pintas yang mudah, yang cepat, yang gampang. Mari kita ingat, Tuhan di tengah kita. Tuhan menolong kita. Tuhan pedulikan kita. Sesulit apapun hidup kita. Jangan pernah kita berbuat kebodohan. Sembah Tuhan. Percayai Tuhan. Dan nantikan Tuhan. Tuhan memberkati kita sebab Tuhan di tengah kita. Terima kasih, saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bisa pagi ini sejenak merenungkan sabda Tuhan. Dan belajar dari seorang raja bernama Ahazia, yang walaupun dia di Israel, walaupun dia telah belajar banyak tentang Allah Israel, kasih dan kuasanya, namun di saat kesulitan, dia tidak mencari Tuhan Allah. Dia tidak mencari pertolongan dari Tuhan. Tapi dia pergi mengutus utusan-utusan untuk bertanya kepada Baalzebub, patung atau berhala yang ada di Ekron. Tuhan, akhirnya kabar baik yang dia terima. Karena itu, Bapa Surgawi, kami berdoa supaya kami semua, sesulit apapun hidup kami diajar untuk tetap percaya, mencari wajah Tuhan, menantikan Tuhan, memohon rahmat dan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan ada di tengah kami. Tuhan berkati negeri kami di masa pandemi. Tuhan berkati saudara kami yang dalam kesulitan-kesusahan, yang ada di NTT, karena bencana alam di sana. Banyak kerusakan, banyak rumah yang hancur, banyak orang yang kehilangan harta benda. Tuhan, kami doakan rahmat Tuhan untuk saudara kami di NTT. Tuhan menolong mereka semua supaya kesulitan mereka hadapi bisa diringankan oleh banyak pihak. Baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, oleh lembaga-lembaga gerejawi, oleh orang-orang yang peduli. Tuhan memberkati kami semua. Hari ini kami mohon tuntunan dan berkat Tuhan dalam segala aktivitas kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saudaraku. Selamat pagi.